Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Amani Nabilah dengan NIM 23150500135 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29 untuk mendapatkan perspektif atau konsep pendidikan dalam surah tersebut. Di awal saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surah Yusuf ayat 23 sampai dengan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك innaki kunti minal khati'in, yang artinya adalah, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Secara umum, kisah yang terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 menceritakan tentang kejadian Nabi Yusuf yang dijebak oleh istrinya Al-Aziz untuk berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Kala itu istri Al-Aziz telah menyiapkan perangkap untuk Yusuf, menggoda Yusuf agar Yusuf mau menduduki dirinya. Akan tapi Allah memberikan burhan, Allah memberikan cahaya sehingga Yusuf
terpalingkan, sehingga Yusuf terpalingkan dari keburukan dan kekejian, yang mana cahaya tersebut ada di pintu kamarnya perempuan tersebut, sehingga mereka berlari menuju pintu itu. Yusuf berlari lalu diikuti oleh perempuan itu, dan perempuan itu menarik gamisnya Yusuf, sehingga ketika kejadian tersebut telah datanglah Al-Aziz, suami dari perempuan itu. Lalu Al-Aziz bertanya kepada Yusuf atau bertanya kepada mereka berdua. Lebih tepatnya bertanya kepada Yusuf, bertanya, maksud buruk apakah yang kamu ingin perbuat kepada diriku? Lalu Yusuf membela diri. Ia berkata bahwa istrinya lah, istri Al-Aziz lah yang menggoda dirinya. Lalu datanglah saksi yang mengatakan bahwa jika baju Yusuf koyak di bagian depan, maka Yusuf lah yang menggoda. Tapi jika baju Yusuf koyak di bagian belakang, maka istri Al-Aziz lah yang menggoda. Dan ternyata yang benar adalah Yusuf. Baju Yusuf koyak di bagian belakang, yang berarti yang menggoda adalah istrinya Al-Aziz. Dengan itu Al-Aziz meski dalam keadaan demikian, ia mengeluarkan kebijaksanaan. Ia mengatakan kepada Yusuf bahwa memohon agar melupakan kejadian ini, dan kepada istrinya ia mengatakan agar istrinya memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya istrinya lah yang bersalah. Dari ayat ini maka banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil. Di antaranya yaitu kembali lagi dapat mengambil pendidikan iman atau pendidikan tauhid, yang mana sebagai seorang manusia layaknya kita mencontoh Yusuf, mengingat Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika ia digoda yang sebenarnya bisa saja ia melakukannya juga, tetapi ia mengingat ada Tuhan Maha melihat. Nah, dengan itu ia berhasil menjaga dirinya karena ketakutannya kepada Tuhan yang merupakan bagian dari pendidikan keimanan. Selanjutnya nilai pendidikan yang perlu atau yang dapat diambil yaitu ifah atau menjaga kehormatan diri. Sebagai manusia sudah layaknya menundukkan pandangan, menjaga kehormatan diri, tidak menjerumuskan diri kepada hal-hal yang berdosa, hal-hal maksiat. Perlu untuk menjaga kehormatan diri, karena manusia telah diciptakan dengan sebaik-baiknya, maka manusia pun harus menjaga harkat martabat tersebut. Dan nilai pendidikan ketiga yang dapat diambil yaitu nilai pendidikan keadilan atau kebijaksanaan, sebagaimana dapat dilihat dari sikap Al-Aziz yang memberi petuah kepada kedua orang ini, meminta Yusuf untuk melupakan kejadian ini, yang maksudnya ya agar untuk menjaga nama baik kerajaan dan agar hubungan antara Al-Aziz dan Yusuf juga tetap baik. Jadi kayak mohon untuk melupakan kejadian ini, dan kepada istrinya ia memberikan kebijaksanaan, memberikan keadilan agar istrinya mohon ampun kepada Allah karena sesungguhnya istrinya bersalah. Ya, sebaik-baiknya penyesalan setelah melakukan maksiat adalah bertaubat dan tidak melakukannya kembali. Nah, itulah nilai-nilai di antara nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.